Bandung Lautan Api adalah sebuah peristiwa yang sampai saat ini masih membekas di ingatan seluruh masyarakat Indonesia, baik tua maupun muda, entah mereka yang sudah tahu sejarahnya maupun tidak. Seiring berjalannya pemerintahan dari suatu negara yang baru saja merdeka, nyatanya Indonesia mendapat tekanan yang lebih kuat dari negara lainnya. Tekanan tersebut seringkali menghasilkan konflik yang menghantarkan peristiwa-peristiwa bersejarah di berbagai wilayah Indonesia. Salah satu peristiwa tersebut terjadi di Pulau Jawa, di kota besar di Indonesia, yaitu Bandung. Lalu, apa konflik yang terjadi? Konflik antara negara sekutu dan rakyat Indonesia pasca merdeka melahirkan sebuah peristiwa bersejarah yang diberi nama Bandung Lautan Api. Pada 12 Oktober 1945 lalu, negara sekutu yaitu Inggris mengirimkan pasukannya yang dipimpin oleh Jenderal McDonald ke kota Bandung. Saat itu, McDonald mewakili negaranya yaitu Inggris menyampaikan beberapa tuntutan kepada pemerintah negara Indonesia. Tuntutan yang pertama, ia memerintahkan agar senjata-senjata rampasan hasil rakyat pribumi harus diserahkan kepada negara sekutu. Tuntutan yang kedua berisi bahwasanya tawanan perang Eropa harus dibebaskan. Namun ternyata tuntutan tersebut tidak membawa dampak yang baik bagi Indonesia, malah membawa Indonesia menjadi semakin terpuruk. Itu dibuktikan dari tawanan-tawanan perang yang tadinya dibebaskan malah melakukan banyak tindakan yang menimbulkan kerusuhan dan mengganggu keamanan di kota Bandung. Bentrokan itu terjadi sangat sering dan berlarut-larut. Hingga pada tanggal 21 November dini hari, rakyat Indonesia bersama dengan para pejuang dan tentara melancarkan serangan besar-besaran ke markas sekutu yang terdapat di Hotel Praenger dan Hotel Savoy Human, yang dimana penyerangan tersebut merupakan penyerangan senjata terbesar di masa itu. 3 hari pasca penyerangan, yaitu pada tanggal 24 November 1945, McDonald membalas serangan tersebut dengan memberikan ultimatum kepada Gubernur Jawa Barat. Ia berkata bahwasanya kota Bandung bagian utara sudah harus disterilkan dari pasukan bersenjata. Namun, rakyat Indonesia tidak menghiraukan ultimatum tersebut. Hingga pada bulan Desember pun, banyak bentrokan bersenjata yang terjadi hingga tersulut perang gerilya dan terjadi hingga berbulan-bulan selanjutnya. Pada akhirnya, pasukan sekutu merasa kewalahan dengan konflik tersebut. Mereka merasa gagal bahwa tidak dapat menyelesaikan konflik yang terjadi. Mereka pun merasa terdesak dengan suasana ini. Akhirnya, mereka juga tak henti-hentinya untuk mengeluarkan ultimatum kembali kepada Perdana Menteri Indonesia yang saat itu adalah Sultan Syahrir. Ia memerintahkan agar seluruh penduduk dan pasukan bersenjata di kota Bandung harus mengosongkan kota Bandung selambat-lambatnya pada tanggal 24 November 1945 dini hari. Dengan jarak radius sejauh 10-11 km dari pusat kota. Mayor Jenderal Nasution yang selama ini mengomandoi tentara Indonesia yang ada di Bandung tentu menolak ultimatum tersebut. Ia juga didukung oleh Jenderal Sudirman. Namun, Sultan Syahrir memaksa mereka untuk menaati ultimatum tersebut. Mengapa? Untuk mengurangi pertumpahan darah yang semakin besar lagi. Akhirnya, mereka pun menuruti ucapan Sultan Syahrir dan segera mengosongi kota Bandung saat itu juga. Bagaimanapun Nasution harus menaati perintah Perdana Menteri. Ia lalu secepatnya mengadakan rapat dengan perwira tentara Indonesia dan badan-badan pejuang serta aparat pemerintah kota Bandung, yaitu membahas tindakan untuk menanggapi ultimatum tersebut. Pada akhirnya, rapat itu menghasilkan satu kesepakatan agar kota Bandung tidak bisa digunakan untuk kepentingan pasukan sekutu. Kota Bandung akan dibumi hanguskan. Pada 23 Maret 1946, mulailah pengevakuasian penduduk, dan disinilah rangkaian peristiwa itu terjadi. Operasi Bumi Hangus direncanakan dimulai dini hari, tetapi pukul 9 malam Bank Rakyat ternyata sudah dilahap api besar. Selanjutnya diikuti gedung di Bancuy yang terbakar hebat. Kemudian gedung di Braka Cicadas dan Tegalaga pun dibakar. Pasukan sekutu menyadari kehebatan itu
dan berusaha menghentikannya, hingga terjadi bentrokan. Sementara itu, di desa Dayakolot terjadi bentrokan hebat antara pejuang Indonesia dan pasukan sekutu yang menjaga gudang amunisi besar berisi senjata dan 1.100 ton mesiu. Saat itu, dua pejuang yang bernama Muhammad Toha dan Ramdan diberi tugas untuk meledakkan gudang tersebut. Keduanya pergi menyelinap melewati area yang tidak dilihat oleh pasukan sekutu, lalu masuk ke dalam, dan seketika gudang itu meledak dengan sangat hebat. Gudang amunisi yang sangat penting bagi pasukan sekutu itu berhasil dihancurkan. Tetapi kedua pejuang tewas ikut dalam dahsyatnya ledakan tersebut. Kembali Kota Bandung, tentara Indonesia sedang membakar markas besar mereka yang berpotensi digunakan oleh pasukan sekutu. Kemudian, setelah itu, menggerakkan dan mengawal lebih dari 200.000 penduduk untuk meninggalkan Kota Bandung saat itu juga, sembari membantu membakar rumah-rumah yang masih tersisa. Pasukan sekutu sudah berusaha sekuat tenaga untuk menghentikannya. Akan tetapi, arus besar masyarakat penduduk yang membakar rumah-rumah mereka sudah tidak bisa mereka bendung lagi. Dan dalam waktu semalam pun, Bandung sudah terbakar hebat dengan asap yang tebal membumbung tinggi di langit. Malam itu, Kota Bandung dilihat dari kejauhan benar-benar seperti lautan api. Dan pada pagi harinya, Kota Bandung hanyalah seperti kota mati dengan puing-puing berserakan di seluruh penjuru kota. Dalam beberapa bulan pun tentara Indonesia dan pejuang Indonesia bergerilya melawan pasukan sekutu dan kemudian berhasil menduduki kembali Kota Bandung. Peristiwa ini merupakan sebuah peristiwa titik balik yang dimana mencegah krisis yang akan mengancam kemerdekaan Indonesia.